Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariri S. Adib. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Universiti di SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 bulan Mei tahun 2025, akan melakukan praktek mengajar di kelas 11 D1 dengan materi modul 9 tentang pernikahan dalam Islam. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimulai dari tepuk semangat. Tepuk semangat. Man jaga wajada. Man jaga wajada. Terima kasih. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hariku ini menuliskan garismu, berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak absen dulu. Untuk hari ini penuh nih. Alhamdulillah. Masuk semua? Ada yang tidak masuk. Siapa namanya? Muhammad Malik Maulana. Kenapa? Sakit. Udah berapa hari? 3 hari. Sudah ditengok belum? Siapa wali kelasnya? Ya, segera ya ditengok ya. Semoga ya kita doakan bersama. Semoga Malik segera sembuh. Amin Allah. Nah, hari ini untuk literasi kita yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 20 dan 21. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab
an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, ini ayat tentang masalah nikah, pernikahan. Ya, dari ayat ini Bapak minta di antara kalian, anak-anakku sekalian, tentang masalah nikah, pernikahan. Ya, dari ayat ini Bapak minta di antara kalian, anak-anakku sekalian, bisa mengidentifikasi tajwid yang ada antara ayat 20 dan 21. Coba siapa yang siap? Ya, siap. Silakan. Nun mati bertemu alif. Ada lagi? Oke. Kemudian apa lagi? Sekarang langsung Bapak nanya nih. Bainakum mim mati bertemu mim. Idgham mutamatsilain. Bagus. Ya, kemudian inna fi panjang ada yang mati. Ya. Matobi, muaimin. Huruf matobi ada berapa? Apa aja? Alif, waw, ya. Kemudian ya tafakkarun, apa namanya? Ya, mad arid li sukun. Ya, alhamdulillah. Berarti di antara kalian hampir semuanya memahami ilmu tajwid. Alhamdulillah, tadi anak-anakku sekalian sudah bisa mengidentifikasi tajwid ya dari Quran surat Ar-Rum ayat 20 dan 21. Kita di sini ada motivasi buat kalian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yang artinya apabila kalian hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kalian adalah orang-orang yang beruntung. Apabila kalian hari ini sama dengan hari kemarin, maka kalian termasuk orang-orang yang rugi. Yang ketiga, apabila kalian hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kalian termasuk orang-orang yang celaka. Untuk itu, Bapak sampaikan satu video sebagai bahan motivasi dan renungan. Semoga kalian termasuk orang-orang yang hari ini dan esok lebih baik daripada hari kemarin. Mohon disimak. Ya, rasa cukup untuk motivasi hari ini. Jadi kalian punya motivasi besar, punya keinginan besar. Tapi di diri kalian tidak ada keinginan untuk merubah. Ya, kalau kalian ingin merubah diri kalian, coba kebiasaan yang santai, jadikan lebih semangat lagi. Ya, karena perubahan itu datangnya. Kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, setelah motivasi, kita ingat kembali dengan ice breaking pelajar Pancasila. Masih ingat semuanya? Mari kita nyanyikan bersama untuk profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan
yang esa dan beralat mulia, berkebinekaan. Ingat dengan pelajaran kita pada minggu lalu, ya, masih tetap tentang masalah pernikahan. Nah, itu pertemuan pertama dan hari ini pertemuan kedua. Ada yang masih ingat dengan materi yang lalu? Siapa? Angkat tangan. Ya, Kaisar, silakan. Pengertian pernikahan. Ya. Jadi nikah secara bahasa berarti menggabungkan atau Ya. berkumpul. Ya, menggabungkan atau berkumpul. Nah, setelah itu kita akan memasuki materi. Ya, materi. Tapi sebelumnya kalian harus tahu, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus tahu terkait tujuan pembelajaran. Kami mintakan kepada saudara Muhaimin untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan ini peserta dapat menjelaskan tentang memilih pasangan dalam pernikahan, menyebutkan ketentuan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan menurut Islam, mengidentifikasi orang-orang yang tidak boleh dinikahi, menyusun proyek kampanye digital atau poster edukatif bertema pernikahan dalam Islam. Ya, tadi dibacakan oleh saudara Muhaimin mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Kalian akan dijadikan sebuah kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Di sana masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Sebagai bentuk pembelajaran ataupun metode yang bersifat berdiferensiasi. PJPL berdiferensiasi. Nah, setelah itu mohon perhatiannya, kita memasuki materi pada hari ini mengenai memilih pasangan dalam pernikahan. Ya. Dalam hadis Nabi dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan kena 3 faktor. 5 liha, yang pertama kena faktor hartanya. Wali nasabiha, kena faktor keturunannya. Wali jamaliha, kena faktor kecantikannya ataupun kegantengannya. Wali diniha, kena faktor agamanya. Nah, itu belum beres. Ada tambahan hadisnya, fadfar bidatid din, maka pilihlah agamanya. Taribat syahadat, maka kalian akan beruntung apabila memiliki pasangan yang agamanya baik. Kenapa? Di sini ada sebuah tausiah ataupun mau'idotil hasanah dari seorang kiai. Mari kita dengarkan. Ya, demikian tadi ceramah agama dari siapa yang tahu ini? Ustadz Das'ad Latif, ya, terkait masalah 4 kriteria tentang memilih jodoh kita ataupun pasangan kita. Poin yang kedua, B, ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, di sini ada rukun nikah. Rukun nikah ada calon suami yang biasa disebut dengan calon mempelai laki-laki. Ya, apa syaratnya? Dia harus Islam. Kemudian baligh, berakal. Ya, kita Islam, pasangan kita harus Islam. Baligh, sudah mencapai usia dewasa. Kemudian berakal, jangan sampai gila pasangan kita. Kemudian sehat jasmani dan rohani, pasti pilihan kita. Jangan sampai pilihan kita cacat misalkan, ya. Pilihan kita yang terbaik adalah yang sehat jasmani dan rohani. Laki-laki sejati, ya. Jangan sampai laki-laki yang lunglai, ya. Jangan sampai. Nah, berumur minimal 21 tahun, undang-undang. Untuk materi berikutnya, poin ke-3, yaitu mengenai orang-orang yang tidak boleh dinikahi
ataupun bisa dikatakan haram hukumnya. Itu diantaranya di sini kena faktor ya muabbad, haram selamanya, senasab ataupun seketurunan, ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek ya. Kemudian anak perempuan kandung, itu nggak boleh kita orang tuanya, ayahnya menikahi anak kandung kita yang perempuan. Dan seterusnya ke bawah cucu dan seterusnya. Saudara perempuan sekandung, ya, saudara perempuan kita, misalkan bapak punya adik, ataupun punya teteh, punya kakak perempuan, itu nggak boleh dinikahi, ya. Saudara perempuan seibu juga, itu nggak boleh. Kemudian saudara perempuan dari bapak, itu pun nggak boleh, ya. Anak perempuan dari saudara laki-laki, ya. Tuh, misalkan keponakan kita uaknya ataupun pamannya punya adik perempuan ataupun punya teteh kakak perempuan memiliki anak perempuan, nah itu ponakan namanya, kita tidak boleh untuk menikahi, ya, haram hukumnya. Coba dari materi yang Bapak sampaikan ini, di antara kalian mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan kalau ada. Kalau tidak ada, kita langsung buat kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan pada pertemuan yang lalu. Terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1 mengenai memilih pasangan. Itu tugasnya wawancara video. Tugas kedua melaksanakan akad nikah. Ya, simulasi di sana. Kelompok ketiga tentang masalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi, tugasnya membuat poster. Nah, untuk itu Bapak minta silakan kalian membuat kelompok, ya, buat kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, dipersilakan. Sudah terbentuk 3 kelompok, ya. Nah, dengan itu Bapak nanya, apakah tugasnya sudah beres semuanya? Sudah beres semuanya. Nah, untuk kelompok 1 tugasnya sudah nge-share ya linknya. Oh, untuk itu dipersilakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan saja, berapa orang, kira-kira 3 ataupun 4 orang untuk mewakili ya, untuk presentasi sesuai dengan tugasnya. Dikirimnya lewat WA ya. Oke, kita tunggu. Silakan maju, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan juga Selamat siang. sebagai guru semua dan juga teman-teman saya cintai dan saya sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan saya sebagai moderator Muli Dayati dan juga teman saya dengan pemberian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami beserta narasumber yang ada di sekitar SMA Negeri Kabupaten Tangerang yang bertemakan tentang memilih pasangan dalam pernikahan. Ini dokumentasi yang telah kami siapkan. Selamat menonton dan juga dimohon untuk perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang sedang berada di mana. Perkenalkan, saya Dinar Nusantara dari kelompok 1. Di sini kami akan mewawancari beberapa narasumber tentang memilih pasangan dalam pernikahan. Mengikuti bersepeda apa saja yang menyebabkan pernikahan dan memilih pasangan untuk pernikahan. Menurut saya, untuk kita sekarang, kalau saya kita pertama, kita itu cewek sama pertama itu dia keturunan, dan bakal keturunannya siapa yang tidak kita tahu untuk
apa ya tentang itu nanti kita Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kajiannya itu tadi dokumentasi yang telah kami siapkan untuk para teman-teman semua. Nah, kita buka untuk sesi berikutnya yaitu sesi nanya jawab. Di antara teman-teman ada yang mau tanya sama kelompok kami? Ya, silakan. Dari kelompok mana dan nama siapa? Dari kelompok 2, ya. Apa yang perlu dipertimbangkan dan menentukan Kemudiannya menjawab Ya. Hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah satu, akhlak dari kepribadian, untuk bertanggung jawab, sabar dan penyayangan. Kedua, ketentuan visi dan nilai hidup, termasuk Bagus sekali jawabannya. Bagus. Demikian dari kelompok 1 yang tugasnya membuat video wawancara dan alhamdulillah sekaligus sudah memberikan presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lainnya. Untuk kelompok kedua dipersilakan mengenai pelaksanaan akad nikah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ja'alal kitab ulama bil kitab al-kitab bil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lil ta'ala. Kami dari kelompok 2 berdiri sini akan menyampaikan tata cara praktek pernikahan ya. Dan mungkin cukup sekian dari pembukaan, dilanjut dengan praktek pernikahan. Ya, kita mulai dari pengecekan ulang dengan Ananda mempelai laki Marcel bin Bapak Andika, tempat tanggal lahir Tangerang 23 Mei 1992, dan dengan mempelai wanita nama Aisyah binti Bapak Akmal almarhum, tempat tanggal lahir Tangerang 22 Mei 1999. Oke, pengecekan sekiranya sudah. Lalu selanjutnya wali ya. Wali dengan Mas Ezri selaku kakak kandung dari Mas Marcel yang mempunyai hak dan kewajiban menikahkan adik kandungnya. Mau dinikahkan sendiri atau wakilkan? Diwakilkan. Oke. Ya, Mas, monggo bertangan. Sekarang dengan ikhlas dan ridho ya, Mas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu. Ketika saya membaca tunai langsung jawab ya. Oke. Dengan Mas Marcel dan Mbak Aisyah, tolong ditata hati dan pikirannya dengan benar, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah barakah dunia dan akhirat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Marcel bin Andika, usikum ibadallah wa iyaya bitaqullah, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rifin aw tasrihin bihsan. Ya Marcel bin Andika, antahtuka wa zawwajtuka mahtubataka Aisyah binti Akmal almarhum biwali akhiha alladhi qad faqalani bimahrin 500 min dhahabin halan. Ananda Marcel bin Andika, saya nikahkan saudara dan saya kawinkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Aisyah binti Akmal almarhum dengan wali kakak kandungnya yang sudah pasrah, ridho dan ikhlas diwakilkan kepada saya dengan mas kawin 500 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah binti almarhum Akmal dengan mas kawin 500 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Ya Allah agisni ala din Islam iman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasul ajma'in. Amin ya rabbal alamin. ataupun pelaksanaan akad nikah untuk pelaksanaan akad nikah ya yang akan dilaksanakan oleh kelompok 2. Dilanjutkan dengan
Sesi tanya jawab? Betul. Ya, silakan. Silakan. Jadi dari penampilan praktekum kelompok 2, jadi kita ada pembukaan tanya jawab dari kelompok lain. Barangkali ada pertanyaan? Ya, silakan. Dari kelompok 1 itu bertanya, jelaskan syarat sahnya hijab dan kabur dalam pernikahan. Nah, jadi syarat hijab dan kabur. Ya, mungkin untuk sekian yang akan sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas atau bersalah. Bila ada konflik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster yang telah kami buat. Saya Andini selaku moderator dan rekan saya Rimawati akan mempresentasikan poster tentang pernikahan yang diharamkan atau dilarang. Berikut poster yang diharamkan atau dilarang. Terbagi Terbagi menjadi 5. Hubungan persusuan, perempuan yang menyusui pada ibu yang sama, saudara susuan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Di desin kita. Ya, pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Baik, izin menjawab. Tidak boleh. Islam melarang seorang laki-laki menikahi 2 saudari kandung dalam satu waktu, karena dapat menimbulkan permusuhan dan memutus tali persaudaraan. Gimana, Saudari Desi? Cukup, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas-tugas dari kelompok 1 membuat video wawancara tentang masalah memilih pasangan. Dan yang kedua, tugas pelaksanaan akad nikah oleh kelompok 2. Tadi kita lihat simulasinya pelaksanaan akad nikah. Bagus sekali, ya, rapi. Untuk kelompok 3, tadi kita pun telah menyaksikan mengenai orang-orang yang tidak boleh dinikahi ataupun haram hukumnya orang-orang tersebut dinikahi, yang tugasnya berupa poster. Bapak sangat bangga sekali, ternyata tugas yang diberikan oleh Bapak pada minggu yang lalu semuanya selesai dan rapi, ya. Terima kasih. Bapak berikan aplaus buat semuanya. Nah, materi hari ini selesai sudah, tapi sebelumnya Bapak pengen minta dari masing-masing kalian, perwakilan ataupun berapa orang, bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang siap? Kesimpulannya dari 3 poin yang ada di sini. Ya, ada kesimpulan di sana. Ya, mungkin silakan. Ya, siapa? Nur, silakan Nur. Ya, ternyata di samping beliau menyaksikan teman-temannya presentasi, dan dia pun sibuk mencatat kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan, Nur. Kesimpulan dalam memilih pasangan dan pernikahan itu terdapat pasangan hidup bukan hanya soal rasa cinta, tetapi merupakan bagian dari ibadah yang penuh tanggung jawab dan pertimbangan. Merupakan bagian dari ibadah. Islam mengajarkan agar memilih pasangan yang tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga memiliki agama dan akhlak yang baik.
Karena keduanya memiliki fondasi yang sama dalam rumah yang sama senang mawadah orang yang berbeda yaitu kesimpulan ketentuan nikah, rukun dan syarat. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang suci dan memiliki ketentuan yang jelas berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dalam pernikahan. Untuk menikah, seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wajib dua orang saksi serta ijazah kabul berupa unsur pokok yang menjadikan pernikahan segera menurut syariat. Sementara syariat Islam seperti kerelaan kedua belah pihak, penjelasan status hukum, ketahuan yang sah, berhubungan untuk menjaga keadilan, kehormatan, dan keabsahan hubungan tersebut. Yang berikutnya yaitu kesimpulan orang-orang yang tidak boleh dinikah di dalam Islam menetapkan secara jelas larangan mendekati orang-orang tersebut, baik karena hubungan darah, hubungan persekutuan, atau karena memiliki hukum dan agama. Larangan ini bersifat seperti penghormatan, jaga mata, dan menciptakan kesadaran serta Ya, itu kesimpulan dari tema pertama mengenai memilih pasangan. Nah, dari kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita bisa ngambil refleksinya. Coba, siapa yang siap untuk bisa merefleksikan diri terkait mengenai materi hari ini ataupun pembelajaran hari ini? Dipersilakan. Ya. Ya, Desi ataupun siapa? Dipersilakan. Ya. Silakan. Ya. bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang komitmen, tanggung jawab, dan kesiapan refleksi ketentuan pernikahan, syarat, dan hukum. Pernikahan merupakan ikatan suci yang jangan diakui oleh masyarakat, tapi juga oleh agama. Dalam Islam, misalnya pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah. Iya. Oke, cukup. Coba minta satu saja di antara kalian bisa merefleksikan diri mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Kaisar, mungkin bagaimana tanggapan Anda pembelajaran hari ini? Ya, mungkin Bapak tanggapan saya begitu. Saya rasa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, tapi sekali Bapak. Jadi kita tahu bagaimana dari awal cara pernikahan, cara istilah, cara pembelajaran ini kita tahu praktek pun bahkan kita melakukannya Pak. Jadi menurut saya dari semua rangkaian pelajaran yang dari awal ke akhir kita cukup memuaskan dan akan kembali pada pusat masing-masing. Iya. Nah, sebetulnya setiap orang punya pendirian masing-masing. Iya. Pendirian orang berbeda-beda, maka Dengan ketentuan kita bisa menunjukkan kualitas rumah tangga kita kepada orang tua kita. Suatu saat nanti dengan berjalannya waktu orang tua kita akan merestui. Ya, bagus sekali. Terus satu lagi ya, pertanyaan bebas sesuai dengan kemampuan kalian menjawabnya. Ya, soalnya jika salah satu rukun tidak terpenuhi, apa dampaknya terhadap ya keabsahan pernikahan? Misalkan salah satu rukunnya ditinggalkan, ya, kira-kira bagaimana dengan keabsahan pernikahannya? Ya, silakan Nur. Dalam jika rukun tidak terpenuhi, akan nikah tidak sah menurut hukum Islam. Misalnya, jika tidak ada wali sah untuk wanita, pernikahan batal atau tidak dilakukan secara syariat. Iya. Jadi kalau seandainya salah satu rukunnya tidak dilaksanakan, misalkan tidak ada wali ataupun tidak ada mempelai laki-lakinya, tidak ada aja ini mah. Tapi dilanjutkan pernikahannya, yang terjadi maka pernikahannya batal ataupun tidak sah. Nah, itu kuis ya untuk hari ini. Terima kasih buat semuanya. Ternyata hari ini pembelajaran sangat menyenangkan sekali. Apa yang disampaikan dengan refleksi saudara Kaisar. Di samping materi, kita pun ada praktek di sini, ya. Kita akan melanjutkan ke materi-materi berikutnya, masih masalah nikah, tentang hukum nikah, dan juga termasuk masalah talak ataupun cerai, ya, dan juga hikmah pernikahan, ya.
Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini sehat selalu, panjang umur, dan bisa bertemu lagi dengan pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu mutlak datangnya dari Bapak. Apabila ada suatu manfaat, itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.